Seorang menantu menghabisi mertuanya sendiri, merencanakan dengan penuh drama, mengaku ada begal namun ternyata setelah terbongkar dirinya lah otaknya. Kisah nyata yang terjadi kali ini terjadi di Kendal, Sulawesi Tenggara. Tepatnya saat kejadian di bulan April 2024. Tanggal 7 April 2024, hari Minggu saat itu di sore hari, para warga nampaknya mendengar teriakan seseorang yang meminta tolong dari jalanan sepi. Setelah para warga mendekati, ternyata seorang wanita yang meminta tolong karena dirinya mengaku habis dibegal, bahkan mertuanya menjadi korban pembegalan hingga terluka parah. Wanita tersebut nampak berdiri di samping Brio kuning saat itu dengan penuh tangisan menjelaskan kepada para warga. Karena kondisi ibu mertuanya terluka parah hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh para warga. Wanita yang mengaku dibegal tersebut bernama Nopi Damayanti berusia 24 tahun. Sementara mertuanya bernama Mirna 51 tahun. Tak banyak bicara, warga pun saat itu membantu Mirna ke rumah sakit dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Di rumah sakit ternyata ibu Mirna sendiri tak tertolong dan menghembuskan napas terakhirnya. Tahu kalau sang mertua sudah tak bernyawa, Nopi pun menangis histeris kencang tak percaya mertuanya meninggal. Jasad Mirna dipulangkan kepada keluarganya dan keluarga pun kaget. Kesedihan tak bisa ditutupi lagi, saat itu mereka syok. Sementara tak lama usai jasad ibu Mirna dimakamkan, Nopi dengan pihak keluarga pun langsung ke kantor polisi. Di sana Nopi menceritakan kronologis kejadian versi dirinya. Menurut Nopi, saat itu dirinya dengan mertuanya akan ke pasar belanja baju lebaran. Namun di perjalanan yang sepi, ada motor dengan 2 orang penumpang memepet mobil dan menyebutkan ban mobil kempes hingga membuat Nopi turun. Saat Nopi turun, Nopi pun kaget menemukan 2 orang itu masuk ke dalam mobil dan menguncinya. Bahkan di dalam mobil, Nopi pun mencoba membukanya melihat sang mertua sedang dianiaya oleh 2 lelaki tersebut. Tak lama ada sebuah motor lagi dengan 2 orang penumpang langsung menutup wajah Nopi dengan karung dan memasukkan Nopi ke mobil tersebut, melakukan penganiayaan kepada Nopi, menampar dan juga mengancam Nopi. Membawa 2 handphone, perhiasan dan juga uang, mereka langsung pergi meninggalkan Nopi dan Mirna saat itu. Kaget dan histeris melihat mertuanya sudah terluka parah, Nopi pun akhirnya langsung meminta tolong pada para warga. Mendapatkan pengakuan dari Nopi, pihak kepolisian pun tak lama menyelidiki TKP dan mencari barang bukti yang ada. Pihak kepolisian pun meminta keterangan dari para saksi yang ada di sana dan tak lama mencari CCTV di TKP. Namun banyak yang janggal dari keterangan Nopi, apalagi para warga menyebutkan tak ada motor di sana, bahkan tak mendengar ada suara keributan hingga akhirnya Nopi meminta tolong. Pihak kepolisian juga tak melihat di CCTV ada motor-motor yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nopi. Pihak kepolisian hanya melihat 1 motor dengan 1 penumpang yang cukup mencurigakan. Namun karena ada banyak yang janggal dengan keterangan Nopi, pihak kepolisian bekerja keras menyelidiki pelan-pelan masalah ini hingga akhirnya berhasil mengamankan 1 pria bernama Firmansyah berusia 21 tahun. Firmansyah sendiri diamankan tanpa perlawanan. Ada handphone dan emas korban di rumah Firman saat itu. Firman pun dibawa ke kantor polisi dimintai keterangannya. Saat itu tanpa basa-basi, Firman sendiri mengakui kalau dirinya pelakunya. Namun Firman pun mengungkapkan dirinya hanya sendirian, tak ada orang yang membantunya saat itu. Bahkan ada 1 pengakuan Firman yang membuat polisi terkaget-kaget. Menurut Firman, kejadian ini adalah otaknya Nopi. Nopi sendiri mengaku menyuruh Firman dengan bayaran yang cukup. Saat itu Nopi menceritakan kepada Firman dirinya kesal kepada mertuanya hingga menawarkan uang 75 juta untuk menghabisi mertua Nopi. Bukannya menolak atau tak mau, Firman yang memang butuh uang saat itu mengiyakan pekerjaan ini. Dengan DP 1 juta melaksanakan tugasnya hingga akhirnya usai Mirna mertua dari Nopi berpulang, Nopi pun memberikan uang kepada Firman senilai 10 juta. Mendapat keterangan dari Firman dan juga ada barang buktinya, pihak kepolisian langsung mengamankan Nopi di rumahnya. Saat penangkapan Nopi, keluarga nampaknya kaget dan tak menyangka. Namun setelah melihat bukti-bukti yang ada, Nopi akhirnya mengakui perbuatan ini dan keluarga pun percaya. Akhirnya Nopi pun mengakui kalau dirinya otak dari semuanya. Motifnya sendiri karena kesal kepada mertuanya yang kerap ikut campur permasalahan Nopi dengan sang suami. Bahkan belakangan, setiap Nopi ada masalah dengan sang suami, mertua selalu menutupi. Saat itu Nopi sendiri menyusun skenario
menyuruh Firman mengikuti cerita yang disusunnya. Antara Nopi dengan Firman sendiri adalah tetangga dan mereka mengenal satu sama lain sudah lama. Setelah merencanakan akan menghabisi mertuanya, Nopi pun menelpon Firman menentukan harinya. Tepat di hari H, Nopi mengajak suami dan anaknya untuk rumah Bu Mirna, mertua dari Nopi. Tak lama Nopi sendiri mengajak ibu mertuanya untuk beli peralatan dapur dan juga peralatan lebaran, hanya berdua saja. Bu Mirna yang saat itu tak curiga sama sekali mengiyakan ajakan Nopi. Keduanya pergi dengan mobil Nopi Brio kuning. Namun saat di perjalanan, Nopi pun membiarkan Firmansyah masuk dengan alasan akan nebeng ke suatu tempat. Di perjalanan yang sepi, dengan tali yang sudah dipersiapkan, Bu Mirna pun langsung dijerat. Dipukul beberapa kali hingga akhirnya bukan Firman yang menikah Bu Mirna, melainkan Nopi menantunya sendiri. Ditikam beberapa kali hingga akhirnya Bu Mirna tak bernyawa. Usai tahu mertuanya sudah tak bernyawa, Nopi pun memberikan harta bendanya kepada Firman saat itu dan meminta Firman pergi. Usai Firman pergi, Nopi pun bersandiwara kepada para warga, meminta tolong dan mengaku dibegal. Terkait permasalahan ini, Nopi dengan Firman pun diamankan, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dihukum 15 tahun penjara. Suami dari Nopi sendiri tak menyangka, meskipun mencintai Nopi namun kali ini tak bisa memaafkan. Lebih memilih menceraikan Nopi. Suami dari Nopi pun kaget dirinya kehilangan sang ibu untuk selamanya gara-gara sang istri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.